Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, pada malam ini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PKMUP pada tahun 2022 dengan judul Pendampingan Pembuatan Sabun Padat berbasis potensi lokal minyak kelapa di Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan. Nah, adapun pendahuluan, negara Indonesia seperti yang kita tahu itu telah menargetkan kemandirian di bidang ekonomi pada tahun 2015 hingga 2085. Ini merupakan data dari Kementerian Bappenas pada tahun 2017. Sehingga untuk kemandirian di bidang ekonomi itu Indonesia memerlukan SDM yang berkualitas dan kuat, khususnya pada bidang kewirausahaan untuk mencapai target kemandirian ekonomi khususnya rumah tangga. Nah, berpijak dari isu kemandirian ekonomi sesuai dengan data Bappenas ini, maka pemberdayaan keterampilan wirausaha, entrepreneurship itu dapat dilakukan. Salah satunya dengan berbasis ilmu kimia. Ilmu kimia khususnya terkait kimia terapan yang memiliki konsep yang bersifat aplikatif sehingga dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai ekonomi. Salah satunya di sini sabun. Nah, kemudian Desa Toapaya sendiri yang menjadi lokasi dari kegiatan PKM ini memiliki potensi daerah di mana Desa Toapaya Selatan itu memiliki minyak kelapa yang sangat banyak karena Desa Toapaya Selatan merupakan penghasil kelapa. Sehingga pemanfaatan minyak kelapa selain dapat digunakan secara langsung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun, di mana sabun merupakan komponen rumah tangga yang selalu digunakan. Dengan adanya potensi daerah berupa minyak kelapa, maka peluang wirausaha dalam produksi sabun di Desa Tuapaya Selatan kami pikir menjadi menjanjikan. Kita lihat sabun itu di dalam ilmu kimia pada prinsipnya dibuat dengan reaksi saponifikasi, di mana saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak dengan adanya bantuan basa kuat atau alkali kuat seperti natrium hidroksida, NaOH maupun kalium hidroksida. Nah, sabun ini dapat digunakan untuk mencuci dan mengemulsi. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu asam lemak dengan rantai atom karbon panjang C12 hingga C18 dengan natrium atau kalium. Adapun mekanisme pembersihan oleh sabun yaitu saat sabun kontak dengan air, sabun berpenetrasi di antara kulit dan kotoran untuk menurunkan gaya adhesi dan membuat kotoran atau noda lebih mudah dihilangkan. Nah, karakteristik dari sabun itu sendiri kita kenal ada sabun cair, sabun lunak, dan sabun padat. Nah, perbedaannya dari segi tekstur ya dan bentuk. Namun pada PKM kami ini mengkhususkan pada sabun padat, di mana terbuat dari lemak netral padat, dari minyak yang telah keras dengan proses hidrogenasi menggunakan basanya yaitu NaOH yang serta sukar larut di dalam air. Adapun sifat fisika dari sabun itu terkait kekerasan sabun itu sendiri, di mana semakin keras sabun itu kalau dia berwujud padat maka semakin disukai oleh konsumen karena daya tahan penggunaannya yang lama. Kemudian pH sabun yang baik yang itu mendekati netral, busa sabun. Kemudian sifat kimianya ada kadar air, kadar minyak mineral serta jumlah asam lemah. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan sabun seperti yang tertera pada tabel, kita menggunakan bahan bakunya campuran dari minyak kelapa, minyak kelapa sawit atau minyak goreng, dan minyak zaitun dengan perbandingannya 150 gram, 150 gram, dan 200 gram untuk minyak zaitun atau 3:3:4 untuk minyak zaitun. Kemudian menggunakan pewangi essence secukupnya, Aquades 160 gram, NaOH sebagai bahasanya 72 gram, dan pewarna secukupnya. Kemudian alat kita gunakan wadah berupa wadah kaca, stick blender, kemudian spatula, dan timbangan digital.
Langkah kerja pembuatan sabun padat itu dapat dilihat. Yang pertama kita siapkan semua alat dan bahan. Jangan lupa menggunakan safety gears atau pengaman. Kemudian dituangkan Aquades ke dalam wadah dan timbang sesuai ukuran. Di mana NaOH sebagai basa juga kita timbang di tempat yang terpisah sejumlah 72 gram. Selanjutnya, secara hati-hati dan pelan, kita masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Nah, jangan terbalik ya. Nah, yang dimasukkan itu NaOH ke dalam air. Karena kalau terbalik, maka reaksi air itu langsung mendidih kalau air yang dituangkan ke NaOH. Nah, reaksi ini merupakan reaksi eksoterm yang nantinya menghasilkan suhu panas. Seperti pada gambar, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk sampai semua NaOH-nya larut dan didiamkan beberapa saat sampai suhu larutan itu turun di bawah 37 derajat Celcius atau suhu ruangan. Kemudian, sembari menunggu larutan NaOH dingin, kita timbang minyak sesuai ukuran dan campurkan ketiga minyak tadi, minyak kelapa, minyak goreng, dan minyak zaitun tadi ke dalam wadah kaca atau stainless. Jika minyak kelapa atau kelapa sawit menggumpal, kita cairkan terlebih dahulu dengan cara pemanasan. Kemudian ketika suhu NaOH-nya sudah dingin, maka kita tuangkan NaOH ke dalam larutan minyak secara perlahan. Kemudian diaduk secara terus-menerus menggunakan hand whisk sampai menjadi trace. Nah, trace itu jika adonan sudah mengental ya, jadi dia tidak jatuh dari spatula. Cara mengetes apakah trace-nya sudah maksimal itu ketika kita angkat ke spatula, adonannya itu tidak jatuh. Nah, kemudian kita siapkan cetakan sabun dan tuangkan adonan sabun ke dalam cetakan. Jangan lupa untuk mengumpulkan sisa-sisa di pinggir wadah. Kemudian kita tutup menggunakan kain bagian atas cetakan sabun untuk menjaga agar kondisi tetap panas dan melanjutkan proses saponifikasi. Kemudian diletakkan di tempat yang aman setelah 1 hingga 2 hari, lalu keluarkan sabun dari cetakan. Adapun hasil kuesioner peserta pembuatan sabun padat seperti yang kita lihat ada 10 pertanyaan, di mana terlihat bahwa tingkat persepsi masyarakat itu sangat baik, mulai dari masyarakat yang pertama sangat memahami alur proses pembuatan dari sabun padat, kemudian masyarakat sebelumnya pada pertanyaan nomor 2 tidak mengetahui cara pembuatan sabun padat. Kemudian pada yang ketiga itu masyarakat mengetahui alat yang digunakan dari hasil percobaan yang kami ajarkan pada pendampingan pembuatan sabun padat. Kemudian pada pertanyaan yang keempat juga masyarakat mengetahui bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian pada pertanyaan angket nomor 5 dinyatakan apakah masyarakat menggunakan sabun padat dalam kehidupan sehari-hari, itu hampir 100% masyarakat di Desa Tuapaya Selatan menggunakan. Oke, kita lanjutkan. Hasil kuesioner untuk pertanyaan nomor 6 itu terlihat bahwa masyarakat sangat memahami dari e-book TGT yang kami bagikan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7 itu masyarakat merasakan bahwa bahan yang untuk pembuatan sabun padat itu mudah digunakan. Kemudian yang pertanyaan nomor 8 itu di mana masyarakat ditanyakan terkait apakah dari hasil produk PKM itu menghasilkan busa yang baik untuk sabun padatnya, itu hampir 100% menjawab iya. Nah, dan seterusnya. Sekian penjelasan PKM dari pendampingan sabun padat yang kami lakukan di Desa Toapaya Selatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.